sekarang kita pindah ke surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ulang sama-sama. 3. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yawma yakunun nasu kal farashil madfuf. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man saqulat mawazinuh. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, Fahuwa fi 'ishatir radiyah. maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, Fa ummuhu hawiyah. maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Yaitu api yang sangat panas. Masya Allah. Jadi di surah ini menceritakan, memberikan gambaran kepada kita tentang kiamat, ya. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Apa itu hari kiamat? Itu ada jawabannya di situ. Mal Qari'ah. Apa hari kiamat itu? Dijawab, wa ma adraka mal Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Hari kiamat itu adalah yauma yakun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti anai-anai atau laron atau kapas-kapas yang berterbangan. Jadi kalau manusia ini macam anai-anai, macam kunang-kunang, macam kapas terbang-terbang. Macam apa itu? Iya, kamu berterbangan ini manusia. Bagi tidak dipercaya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburkan. Bayangkan, gunung saja yang orang lihat ini besar, tinggi, itu seperti apa? Bulu yang dihamburkan. Sudah pernah lihat bulu ayam yang berhamburan? Bulu-bulu berhamburan? Ya, ketika di angin. Begitulah gambaran gunung saat kejadian hari kiamat. Subhanallah, Allahu Akbar. Begitu besar Allah. Allah Maha Besar, ya. Gunung yang kita lihat besar, tinggi, luas, tapi di surat ini digambarkan seperti bulu yang berterbangan. Memang kita tidak ada daya dan kekuatan. Kemudian fa amma man saqulat mawazinuh,
Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, orang yang berat timbangannya, orang yang rajin baca Quran, rajin sholat, rajin puasa, zakat fitrah, bersedekah, berbuat baik sama orang tua, sama teman, sama guru-guru, maka fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan. Masya Allah, dia berada dalam kehidupan yang Memuaskan. ini setelah hari kiamat, setelah kejadian hari kiamat. Setelah hari kiamat akan ada kehidupan yang baru. Maka pada kehidupan yang baru itu, orang-orang yang mengalami kehidupan yang bagus, yang memuaskan itu adalah orang-orang yang banyak amal timbangannya, timbangan baik ya. Apalagi Al-Quran, apalagi sholat, bikin apa? Sedekah, zakat, apa? Berbuat baik sama orang tua, teman, guru. Pokoknya semua amal yang baik, kalau ditimbang itu berat, maka tempatnya di hari kiamat nanti, setelah hari kiamat, adalah dia berada dalam kehidupan yang sangat memuaskan, ya, akan dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang baik. Nah, tetapi ini sebagai motivasi kita untuk selalu berbuat baik, ya, dan selalu jadilah orang yang berbuat baik meskipun hanya sebatas niat. Orang kalau sudah berniat baik, insya Allah Allah akan mudahkan kita dalam segala urusannya. Kita baru berniat yang baik saja sudah Allah berikan imbalan, apalagi kalau sudah berbuat baik, ya. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, kalau mau sedikit dapat amal kebaikannya, mau sedikit sekali, tidak sholat, tidak baca Quran, jahat sama orang tua, sama teman, durhaka sama orang tua, sama guru-guru, apalagi mengambil hak orang lain. Pokoknya amal baiknya tidak ada, sedikit sekali, bahkan tidak ada. Fa ummuhu hamiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Neraka hawiyah. Mau adik-adik, anak-anak masuk neraka hawiyah? Tidak. Angkat tangan yang suka masuk neraka. Suka masuk neraka? Di neraka itu yang membakar hidup-hidup, entah keluar kamari usus, entah keluar kamari jantung, paru-paru akan mendidih, mata akan keluar, mau isi perut akan keluar dan membusuk, mau. Kalau tidak mau masuk neraka hawiyah, maka perbanyak amal soleh, bukan amal saleh. Bukan amal saleh, itu jangan kamu tolak. Oke. Kalau tidak suka masuk di neraka hawiyah, maka perbanyak amal soleh. Apa saja amal soleh itu? Rajin sholat, baca Quran, berbuat baik kepada orang tua, kepada orang tua, berpuasa, teman guru, apalagi sembahyang, apalagi puasa, apalagi zakat, banyak ya. Pokoknya semua perbuatan kita yang mendatangkan ridha Allah itu adalah amal soleh. Itu membakar keluar itu apa? Duri di jalan itu pahala besar itu. Ya, kalau misalnya anak-anak sementara dalam perjalanan pulang dari sekolah
baru dapat lihat ada duri atau rumput yang menghalangi jalan, tolong dikasih keluar, singkirkan dari jalan itu. Pahala besar. Hah? Ya, supaya banyak, supaya tidak ada yang mencelaka di situ. Jangan sampai ada motor lewat, pancing di situ, teman-teman yang di, pokoknya jaga jangan sampai ada yang bisa celaka karena itu. Oleh karena itu, adik-adik ketika pulang dari sekolah dari mana saja, ketika melihat duri atau apa saja yang menghalangi jalan, kasih kabar. Jangan biar orang tidak mendapat lihat. Yakinlah bahwa semua perbuatan kita Allah akan lihat. Allah lihat. Karena semua perbuatan amal buruk kita, amal baik dan buruk itu dicatat oleh Allah, oleh malaikat, dan itu dilihat langsung. Ya. Anak-anak yakin itu dilihat? Anak-anak yakin bahwa semua amal kita itu dicatat sama malaikat? Ya. Malaikat apa yang mencatat amal baik? Malaikat apa? Rakib. Malaikat apa yang mencatat amal buruk? Atid. Pintar. Ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya Allah itu lebih dekat dari urat leher. Maksudnya kalau kita mengimani Allah, bahwa sesungguhnya Allah itu lebih dekat dari urat leher. Memang dekat sekali Allah, kita tidak bisa melihat. Dan Allah punya sifat gaib, ya. Dan itu termasuk iman kepada Allah. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tempat kembalinya orang-orang yang sedikit amal baiknya itu adalah di neraka hawiyah. Wa ma adraka hawiyah? Apa itu neraka hawiyah? Yang bagaimana itu neraka hawiyah? Dijawab sama Allah, narun hamiyah. Neraka hawiyah itu adalah neraka yang apinya sangat panas sekali. Sedangkan orang cuma membadiri biar 1 menit di matahari, terus sudah merasa panas kok. Ini baru matahari ini 1 menit saja, orang sudah merasa panas. Pasti mempersombak cari yang dingin, yang sejuk. Atau jangankan panas matahari, biar puntung rokok, ada DP api itu, orang mau pegang biar 1 detik atau 1 menit, pasti deh luka. Ini cuma rokok, cuma api di puntung rokok, apalagi kalau sudah api. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua, saya, anak-anak sekalian, bersama orang tua, kita semua yang beriman kepada Allah dijauhkan dari siksa api neraka. Amin. Dan semoga adik-adik semua ini tetap rajin, ya. Rajin belajar, rajin datang ke masjid ke TPP. Ya, kecuali kalau ada halangan. Kalaupun ada halangan, kalau suka memikirkan itu cuma di luar menghadiri orang dengan teman-teman, tapi tidak boleh masuk ke masjid. Ya. Insya Allah hari Sabtu depan kan sudah selesai ulangan toh. Misalkan panggil teman-teman lain. Ini bisa yang tidak datang ini. Banyak yang sudah tidak datang lagi. Padahal Pak Guru sudah bilang, biarpun Pak Guru tidak ada, tetap harus datang dan semangat belajar. Karena kita kajian. Jadi insya Allah tetap semangat rajin anak-anakku, karena Al-Quran yang kita baca ini insya Allah akan menjadi syafaat, menjadi penolong kita di hari kiamat nanti. Amin. Setiap huruf yang kita baca di dalam Al-Quran itu bernilai ibadah, bernilai pahala. 1 huruf saja kita akan mendapatkan 1 kebaikan dan dilipat gandakan dari 1 huruf. Kalau kita setiap hari membaca surat Al-Fatihah, jangankan surat Al-Fatihah, baru membaca saja
Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf itu? Ada berapa? 19. Setiap hari, setiap saat kita membaca surat Al-Fatihah, khususnya di ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mendapatkan banyak pahala ibadah yang kita berbuat. Dan insya Allah itu akan menjadi amal timbangan yang bisa memberatkan amal timbangan amal baik kita, sehingga kita akan masuk ke dalam surga. Apa surga di situ yang disebutkan di surat ini? Maka di dalam kehidupan yang memuaskan, maka kita akan masuk di dalam surga yang memuaskan. Kita dalam kehidupan yang sangat memuaskan. Dan insya Allah dengan semangat kita akan masuk orang yang akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan di yaumul kiamah. Amin. Oke anak-anakku, mungkin hanya ini yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Insya Allah ini bisa menjadi semangat untuk adik-adik, anak-anakku, dan semua, dan pertemuan kita ini akan beribadah dan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Kita doa Al-Quran ya. 2, 3. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.